Ya, banyak sekali orang-orang memimpikan mempunyai usaha di kampung karena mungkin bisa dekat dengan tanah kelahiran atau bisa dekat juga dengan orang tua. Di kampung juga biaya hidup lebih murah. Jadi, akan saya referensikan usaha apa aja yang bisa dilakukan di daerah perkampungan dengan modal yang minim. Oke, mandi dulu ah. Yang pertama, ternak ayam kampung. Nah, ini teman-teman bisa memulainya dengan modal minim. Mungkin teman-teman bisa memulainya dengan 2 sampai 5 indukan dulu. Nggak usah beli pejantan. Kalau di sekelilingnya teman-teman itu di tetangga-tetangga itu kalau di kampung, itu mereka punya jago atau punya indukan jantannya. Jadi hitung-hitung teman-teman itu numpang indukan. Nah, yang jelas di sini modalnya minim. Mungkin satu ekor ayam yang siap telur itu sekitar 50.000. Dan biasanya ayam kampung ini akan bertelur setiap 2 minggu sekali. Nah, setelah 2 minggu mereka bertelur lalu mengkrami selama 1 bulan. Nanti mereka akan setelah menetas langsung dipisahkan saja gitu loh. Dipisahkan kecil-kecil seperti ini, dibikin box dan dibikin lampu. Nah, setelah itu biarkan indukan itu lupa dengan anaknya. Nanti setelah 2 sampai 3 minggu mereka akan bertelur lagi. Nah, bayangkan jika teman-teman punya 5 dan satu ekor indukan itu punya bisa bertelur 10 dan menetas 10, itu untuk 5 teman-teman dalam waktu 3 bulan itu bisa punya 50 ekor ayam. Nah, dikembangkan terus teman-teman seperti saya ini. Saya tadinya juga cuman punya 2 indukan. Nah, dikasih nenek. Nah, setelah itu saya nggak punya jantan. Berkembang. Setelah 1 tahun saya bisa beli mesin sendiri, bisa menetaskan sendiri, indukan sudah banyak, dan sekarang saya punya lebih dari 200 ekor ayam kampung. Nah, ini kandang saya seperti ini. Ini kalau kebetulan ayam kampung saya ini jenis KUB ya, kampung unggulan. Nah, ini saya dapatkan indukan dulu dikasih nenek, terus saya beli 2 ekor indukan itu dari teman yang asli KUB. Nah, saya silangkan saja. Nah, di sini keunggulannya adalah dia umur 70 hari itu biasanya bobotnya sudah sampai 1 kilo. Nah, per ekor ini yang kecil-kecil seperti ini itu sudah dihargai 30.000. Nah, bayangkan sekarang saya punya indukan itu 50 per minggu. Itu saya paling minimal itu punya bisa cetak anakan itu sekitar 200 ekor. Nah, itu udah lumayan teman-teman. Yang penting adalah sabar, telaten, pahami. Nah, ini kandang-kandang indukan saya ini. Jadi tiap hari saya panen telur di sini. Nanti biar cepat, saya tetaskan di mesin tetas itu. Jadi nggak harus nunggu 21 hari. Jadi begitu telurnya diambil, tunggu 2 minggu, nanti sebetina itu bakal bertelur lagi gitu teman-teman. Nah, kalau kambing ini juga bisa jadi alternatif. Yang penting untuk usaha di kampung itu bagusnya sebenarnya berternak. Ternak apa aja yang penting menghasilkan. Syukur-syukur pakan si ternak itu nggak bayar atau nggak beli. Itu lebih bagus teman-teman. Sebenarnya banyak ya kambing juga kalau untuk hari-hari mau lebaran seperti ini tuh harganya luar biasa itu. Luar biasa gitu. Jadi menghasilkan teman-teman. Pakannya gratis pula. Nah, dulu awal-awal saya sempat ternak lele. Nah, dari pembesaran sampai penampungan, sampai ibaratnya saya beli yang udah mau siap panen lalu dijual lagi. Dan ternyata yang paling menguntungkan itu adalah bikin atau cetak anakan sendiri, bikin cetak bibit sendiri itu sangat-sangat menguntungkan teman. Bisa dibilang perbandingannya itu 2 banding 1. Jadi seandainya modal untuk bikin bibit seperti ini nih, itu kalau kita beli itu 3 juta umpamanya,
kita kalau bikin sendiri itu bisa hemat gitu loh, bisa hemat setengahnya gitu. Kita untuk modal pakan sama indukan itu paling-paling sekitar 1,5 juta itu udah cukup gitu. Dulu awal-awalnya saya seperti ini, saya kembangkan, telaten, saya punya indukan, saya sering sortir, saya belajar, nah gitu. Kalau untuk masalah pembeli nggak usah dipikirin. Di kampung itu pembeli biasanya malah datang sendiri asal yang jelas kualitas ternak kita bagus. Nah, gitu kalau kualitas ternak kita bagus, kita ngerawatnya juga bagus, itu si pembeli itu bakal datang sendiri. Jadi teman-teman tuh nggak usah bingung. Ah nanti saya ternak mau jual kemana? Ah nanti saya ternak mau jual kemana? Kalau semuanya bingung, tinggal telepon saya aja. Nanti biar saya yang ngambil, saya jualin lagi. Nah itu salah satu eh, yang bisa dijadikan usaha untuk teman-teman yang ada di perkampungan seperti itu. Yang kedua mungkin saya rekomendasikan adalah berjualan. Nah teman-teman nggak harus jualan seperti ini. Kalau bisa hasil yang ternak teman-teman itu tadi bisa dijual sendiri langsung ke konsumen, itu lebih menguntungkan gitu loh. Jadi jualan apa aja, mungkin bisa jualan sembako, atau mungkin teman-teman bisa jualan makanan atau apapun itu. Kalau di kampung asal mau gerak, mau berpikir, kita perluas kenalan gitu, sebenarnya di kampung itu lebih adem gitu loh. Bahan-bahan makanan di sini juga sebenarnya murah-murah. Terus deket lah kayak sayuran atau apa segala macem, dan jualan keliling seperti ini juga sebenarnya potensi banget tuh. Bisa lihat sendiri kan di sini tuh jarang banget pasar itu, 1 minggu itu cuma 2 kali, makanya sangat potensi sekali kalau semuanya teman-teman di sini juga buka usaha jualan gitu loh. Jualan apa aja yang kira-kira di tempat teman-teman itu banyak peminatnya gitu. Pokoknya kita positif lah, kita harus bisa gitu berpikir gimana caranya gitu teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman bisa usaha atau jual jasa. Nah di sini teman-teman dituntut harus tidak malu. Maksudnya gini, kalau teman-teman memang merasa punya keahlian, kembangkanlah, keluarkanlah. Karena apa, jasa-jasa seperti ini, kayak ini ojek sawah, ojek padi gitu, dan ada mungkin juga ojek pangkalan. Karena apa, di desa itu pengguna kendaraan itu masih jarang, dan akses tempuhnya untuk ke pasar atau ke kota itu masih jauh, jadi sangat potensi. Atau mungkin teman-teman punya keahlian lain seperti misalkan bisa menjahit. Nah bukalah di situ, terima jasa jahit, permak levis segala macam. Ini juga sangat potensi, mengingat di desa itu jarang loh seperti ini loh, jarang sekali. Atau mungkin teman-teman punya keahlian lagi, bisa potong rambut atau segala macam, bukalah jasa. Karena apa, jasa itu di desa itu nilainya biasanya lebih diberi nilai lebih oleh masyarakat itu. Jadi sangat-sangat potensi seperti ini. Seperti saya, kalau mau motong rambut anak itu jauh di sini, hanya ada satu gitu. Jadi susah. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa saya referensikan usaha-usaha yang bisa dilakukan di kampung. Ya, untuk tahap awal mungkin masih bingung, tapi nanti setelah jalan pasti enak kok. Contohnya begini, seandainya teman-teman tadi memilih ayam, nah begitu jalan ternyata ada celah lain untuk usaha. Seperti contohnya tadinya teman-teman itu mau ternak ayam, jadi pembeli ayam terus nanti dijual lagi ke pasar, itu lebih menguntungkan. Jadi emang biasanya tujuan kita nanti saat kita berusaha itu akan berubah. Yang penting berubahnya itu ke arah yang lebih bagus, itu nggak masalah. Biasanya usaha itu hanya pembuka lah, pembuka kita mau usaha apa, jualan kah atau warung kah. Nanti di belakangnya biasanya mengikuti usaha-usaha yang lain. Itu yang paling nikmat tuh. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Referensi yang bisa saya kasih ke teman-teman gitu ya. Mungkin bisa pilih salah satu, atau mungkin ada ide lain bisa komen aja, nanti sama-sama ya kita saling koreksi, sama-sama kita saling berusaha. Yang penting jangan takut gitu loh, action dulu baru hasilnya nanti kita serahkan pada yang sang pencipta gitu.
Sekian video dari saya. Terima kasih udah menonton, terima kasih udah support. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar saya lebih semangat lagi bikin video. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.